Halo semuanya. Oke, pilih kartu, pilih file. Pilih kartu kali ini temanya tentang siapa yang naksir berat sama kamu, terus kenapa dia menyukaimu, dan bagaimana tindakan dia ke depannya. Cie. Jadi, ya cie. Aku ngerasa kita lihat prediksi itu ya. Siapa yang naksir banget sama kamu, terus kenapa dia suka sama kamu, dan tindakan dia ke depannya. File 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya, langsung aja file 1, 2, 3. Oke. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kalian yang milih ini kartu pertama. Wah, siapa ya? Siapa yang naksir banget sama kamu? Aku sih ngerasa ini orangnya mungkin keras ya. Aku ngerasain ada energi orang yang keras. Mungkin dia keras kepala, dia kuat sama pendiriannya, dia kuat sama pemikirannya, dia kuat dengan egonya. Mungkin ada seperti itu ya. Aku ngerasa juga ini ada orangnya gengsian, gengsi banget. Berarti egonya juga luar biasa gitu. Dan dia mau melakukan hal-hal beresiko gitu. Dia mau melakukan hal-hal berlandaskan ego. Contohnya, dia pernah ngomong yang nyakitin, dia pernah bertindak yang nyakitin gitu. Mungkin dia pernahkah menyakitimu, atau dia bisa menyakiti sebenarnya. Tapi dia suka sama kamu, dia naksir itu. Oke, kita lihat. Aku sih ngerasa ini orangnya sebenarnya sensitif ya. Dia temperamen mungkin, atau dia sensitif, baperan. Dia bisa aja mudah marah, mudah emosi. Terus dia orangnya mengontrol, mau mengendalikan, ya mau seenaknya dia. Makanya aku bilang egois orangnya. Itu sih. Tapi dia ini jatuh cinta loh sama kamu. Karena ini perasaan dia dalam ke kamu sekarang. Perasaan dia makin hari makin dalam sama kamu. Ya mungkin kamu yang menaklukkan egonya, kamu yang ngerti dia, kamu yang memahami dia. Jadi dia naksir. Cie. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Terus aku ngerasa orang ini sebenarnya punya banyak isu. Dia ada isu atau masalah-masalah gitu sih di hidupnya. Makanya dia bisa bersikap toksik. Ya, dia bisa seperti itu. Kan orang-orang toksik itu menyakiti karena hidupnya menyakitkan, ya.
Jadi kalau kamu bertanya-tanya kenapa dia menyakiti saya, ya karena hidupnya sakit, hidupnya pahit, banyak isu, banyak masalah. Oke, ini bisa kalian berteman dulu ya, terus deket gitu. Ada nih dari kalangan teman, ada dari ya berteman dulu, baru jatuh cinta, naksir, duar ya. Oke. Terus kenapa dia menyukaimu? Cara, wah, dia menyukaimu karena kamu bisa seperti mirror juga ya buat dia. Kamu bisa bersikap mirroring sama orang ini. Itu sih. Mungkin misalnya dia gengsi, ya kamu ikutan gengsi. Dia menggunakan egonya, ya kamu gunakan egomu. Dia cuek, ya kamu cuek. Dia mengabaikan, kamu juga bisa mengabaikan. Jadi ada energi mirroring sama kamu, energi cerminan. Ya, berarti bisa juga nih saling menyakiti ya. Saling beradu ego. Ya dari situ dia suka sama kamu. Dia menyukaimu. Mungkin dia ngerasa kayak, oh ternyata begini ya rasanya. Misalnya nih, saya pernah cuek, kemudian kamu cuek. Ya rasanya nggak enak dicuekin itu. Atau saya pernah menjauh, kemudian kamu menjauh. Ya ternyata nggak enak kamu menjauh, nggak enak ditinggalkan, diabaikan. Ya itu mirror ya. Kamu mengajarkan karma sama dia, oke? Terus kamu menarik, kamu self love ya. Kamu pintar mencintai diri sendiri, kamu pintar jaga harga diri, kamu jaga harga diri, jaga kualitasmu gitu. Kamu tidak mau direndahkan ya. Kalau dia gengsi, ya kamu akan jauh lebih tinggi levelmu gitu. Kalau dia bawa egonya ya, kamu bisa levelnya lebih tinggi soal ego atau apapun ya. Ya intinya kamu tidak bisa diinjak-injak gitu. Kamu tidak bisa diperlakukan seenaknya. Ya itu. Ada juga ngerasa kamu mandiri ya. Kamu mandiri, cantik, ganteng, atau apa ya? Kamu dewasa, bijaksana, berkarisma, bersahaja. Kamu keibuan, kebapaan juga ya. Jadi sebenarnya kamu ini orangnya tegas. Kamu tegas, mandiri, tidak bergantung sama dia. Tapi ya kamu penyayang, keibuan, kebapaan gitu. Oke, kamu juga seksi ya. Dia ada hasrat, ada gairah sama kamu. Ada daya tarik seksual sih, aku rasanya ya. Terus kamu bisa menaklukkan orang ini. Kamu bisa membuat dia bertekuk lutut. Ya untuk menyadari kesalahannya. Kamu bisa bikin dia sadar. Kamu mengajarkan banyak hal. Kamu menyadarkan dia tentang egonya. Kamu menyadarkan dia tentang keras kepalanya. Sampai dia ngerasa harus berubah lebih baik ya. Itu. Oke? Dan kamu ini bikin dia gregetan sih. Kamu bikin dia gregetan gitu, kayak dia greget, dia gemes sama kamu. Misalnya apa ya? Kan orang ini gengsinya parah ya, egonya luar biasa. Jadi dia bisa menjauh gitu supaya dikejar, supaya dicari. Tapi kamu nggak nyari dan nggak ngejar. Kan dia greget banget gitu. Kan ada orang seperti itu.
Entah dia jaim, jaga image, atau dia gengsinya luar biasa gitu. Jadi dia bisa diam. Dia kira kalau diam dia dikejar, dia dicari. Ternyata kamu nggak nyari dia, kamu nggak ngejar dia. Kamu tidak ngasih makan egonya. Kamu tidak memuaskan egonya, malah kamu menghajar habis-habisan egonya. Tuh. Oke, terus tindakan dia ke depannya. Wah, dia butuh healing ya. Dia butuh waktu. Tindakan orang ini ke depannya pengen tenang dulu. Pengen healing, pengen tenang gitu. Jadi butuh waktu, butuh proses untuk merenungkan semuanya, menyadari semuanya, dan butuh proses, butuh waktu untuk memperbaikinya. Itu ya. Terus aku ngerasa beberapa sambil merenung, sambil introspeksi diri, perbaiki diri, juga sambil menunggu kamu. Ada nih, memilih menunggu. Aku tunggu kamu. Kayak apa ya? Ya, berharap sih kamu mau cari saya, mau kejar saya, perjuangkan saya gitu ya. Ya namanya juga orang egois ya. Masih aja menjunjung tinggi egonya itu. Jadi ada memilih menunggulah di sini. Biar kamu yang berjuang, biar kamu yang berusaha gitu. Ya mungkin ada beberapa ini masih seperti kekanak-kanakan, masih seperti anak kecil gitu, maunya diperjuangkan. Ya, ada seperti itu. Tapi kamu ini soulmate ya. Kamu belahan jiwanya. Aku sih ngerasa ada kalian ini ya, kamu ini dianggap rumah. Kamu dianggap rumah ya, berarti kamu sebenarnya tempat dia pulang gitu. Jadi ya biarkan aja orang ini berkelana kemana-mana, biarkan orang ini ikuti egonya, biarkan orang ini apa ya, berkelana dengan egonya lagi. Tapi ujung-ujungnya dia pasti nyari kamu. Ujung-ujungnya ya kamu rumahnya, kamu soulmate, kamu belahan jiwanya gitu. Itu sih. Jadi aku ngerasa ya mau gimana juga tingkahnya, mau dia diam aja, mau dia lari, mau dia pergi, mau berkelana, mau ikuti egonya lagi, tetap aja pasti ujungnya dia akan muncul lagi, dia akan cari dirimu lagi. Tuh. Oke. Nah, ini ada huruf Z, R, O, P, W, B, N, T, C, M, H, U, S, J, A, Q, D, K. Oke. Ada Aries, Cancer, Taurus, Gemini, Pisces, Libra, Sagittarius, Scorpio ya. Ada Agustus, Januari, Maret, November, Februari, Desember, Mei. Oke. Itu ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini pal 2. Pilihan 2 ya. Kalian milih ini kartu kedua. Cerah. Pal 2. Siapa yang naksir bingit?
sama kamu. Wah, wah, wah. Palua. Aku sih ngerasa orang ini dia bisa menarik perhatianmu ya. Entah dia caper, cari-cari perhatian gitu, ya. Orangnya bisa tebar pesona, bisa menye-menye, hahaha, hihi, untuk menarik perhatianmu gitu. Mungkin ada beberapa kalian punya pola pikir, cara pandang atau sesuatu yang berbeda ya. Kayak ya mungkin beda aja cara pandang atau mindset kalian atau sesuatu ya berbeda. Terus apa ya, orang ini bisa berpetualang gitu. Dia bisa berpetualang, kadang muncul tapi kadang tenggelam gitu. Kadang kelihatan nih tapi kadang ya seperti nggak jelas gitu. Dia bisa membuat kamu percaya, dia bisa meyakinkan kamu ya. Dia bisa kayak meyakinkan seperti apa ya, dia bikin kamu happy, dia bikin kamu berseri-seri, atau dia tebar pesona, dia cari perhatian. Ya kayak aneh nggak sih gitu. Mungkin ada ini berapa orang yang aneh gitu, apa dari planet lain. Sepertinya dia memang dari planet lain. Enggak sih, maksudnya kayak ya tingkahnya bisa nggak jelas. Mungkin orangnya misterius juga ya. Misterius sih. Kadang bisa dipercaya, tapi kadang nggak bisa dipercaya. Tuh. Oke. Nah, aku sih ngerasa dia punya trust issue ya. Jadi trust issue. Dia orangnya kayak kayak bisa gitu. Sangat-sangat menarik perhatianmu, bisa mendekatimu, tapi bisa menjauh gitu. Kayak apa sih maunya? Kadang hangat, kadang dingin, kadang panas, kadang beku. Ya kayak gitu orangnya. Kadang mencelak sana, mencelak sini, mencelak gitu, tau gak sih? Ada aku rasanya gitu. Kadang kesana, kadang kemari, kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Ya, pelin-pelan mungkin ya. Itu. Kayaknya ada yang perlu dirilis ya dari dalam diri orang ini. Ada yang perlu dilepas. Mungkin dia masih ada energi-energi toksik, dia masih ada energi-energi negatif, masih ada sifat-sifat buruk, sifat jelek atau sifat lama dia itu harusnya kan ya jadi pribadi yang baru lah, harusnya jadi pribadi bijaksana, dewasa, harusnya gitu. Ya, itu sih. Tapi aku ngerasa ya, ini ada butterfly. Mungkin ketika dia kenal kamu, berkoneksi sama kamu, ya dia sadar bahwa dia harus bertransformasi, dia harus berubah. Tuh. Itu sih. Kayaknya dia belajar perubahan, belajar transformasi itu dari kamu juga, ya. Jadi perubahan atau transformasi yang dimaksud kayak apa ya? Sifat-sifat buruk dia tuh harusnya dihilangkan. Harusnya dia menjadi lebih baik gitu. Terus sih. Oke. Terus kenapa dia suka sama kamu? Tara. Dia menyukaimu karena memang kamu yang bisa dipercaya.
kamu punya pendirian, eh, kamu punya semacam pola pikir, pendirian yang kokoh, teguh gitu ya. Itu sih. Kayak apa ya? Kayaknya kamu lebih dewasa gitu menurut dia. Dewasa nggak harus umur ya, nggak harus usia. Dewasa bukan hanya usia gitu. Ya mau berapapun usia, bisa aja kan usia kita lebih muda, lebih tua, tapi soal pribadi, soal karakter, kayaknya kamu lebih lebih dewasa gitu. Makanya dia suka sih. Kayak kamu pelan-pelan ngajarin dia untuk ke arah lebih baik. Kamu pelan-pelan seperti memotivasi, seperti mempengaruhi yang positif untuk dia. Ya, mungkin dengan kamu hidupnya bisa maju, dengan kamu hidupnya bisa lebih baik, bisa berubah, bisa berkembang gitu. Kamu ini layak menjadi partner, kamu ini idaman dia sebenarnya. Ya, idaman sih. Kayak apa ya? Ya siapa sih yang nerima aku kalau nggak kamu gitu? Siapa sih yang ngertiin aku kalau bukan dirimu? Siapa sih yang tahan hadapi aku, yang sabar, yang mengalah sama aku? Ya itu kamu. Cie. Gitu. Ini kayak ngadepin bocil ya. Jadi ya lucu aja. Kayak ngadepin bocah. Ya tapi dia suka sama kamu. Dia suka kayak ya pokoknya kamulah yang pahami saya gitu. Ya mungkin kamu peka, kamu perasa, intuisimu bagus, kamu ngerti gitu perasaan dia, maunya dia gimana, dia harus belajar apa, arahnya kemana. Kamu tahu sebenarnya, kamu memahami dia sedetail itu ya. Kamu juga ada rasa ingin tahu, kamu rasa ingin tahumu tinggi ke dia. Kamu perhatian gitu, perhatian sama kabarnya. Ya itu, ih, so sweet ya. Terus entah kenapa, mungkin hubungan kalian, koneksi kalian atau kisah ini kayaknya sulit ya, rumit atau apa. Ini hubungan rumit. Beberapa ada faktor lain atau ada yang lain. Ya dipikirkan gitu sih. Dan itu menyakitkan, sangat sakit rasanya. Ya seandainya kamu tahu, kamu udah ngambil hatinya loh. Kamu udah ngambil hati dia. Ya dengan kebaikan-kebaikanmu, perhatianmu, hal-hal positifmu. Ya kamu ambil hati saya. Tapi gimana ya? Ya sulit memiliki kan. Sulit gitu. Sedih. Tuh. Terus ini ada energi orang yang seperti menyesal mungkin ya. Dia menyesal. Ya maaf ya nggak berjuang untuk hubungan ini. Maaf ya, aku seperti anak kecil, atau ya maaf, aku udah terlambat perjuangkan semua ini. Udah terlambat perjuangkan kamu. Atau apa ya? Ya entah udah berpisah, udah nggak bersama, udah ada yang lain, kan ribet gitu. Kayak males. Cuma ya menyesal. Dan ini nggak move on sebenarnya, karena penyesalannya luar biasa. Ya nyesel sih. Kayak bisa dibilang dia masih cinta sama kamu sampai hari ini, bahkan mungkin sampai nanti. Dia masih sayang sama kamu sampai detik ini, bahkan sampai nanti. Karena ini beberapa unfinished business, ada urusan belum selesai, atau selesainya nggak baik-baik gitu. Jadi kan kayak kita tuh harusnya ngobrol, kita harusnya bla 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 gitu ya. Oke. Oke, dia suka sih sama kamu.
suka banget. Ada juga ini kalian koneksi spiritual twin flame ini ya, karena ada kupu-kupu ya, ada butterfly. Ini kayaknya koneksi spiritual gitu, bawa perubahan di hidup seseorang. Dia sadar atas kesalahannya ya. Oke. Terus kamu ini orang yang bijak ya, intuisimu bagus, kamu ngerti banget ini perasaan dia, kamu mengerti tentang dia, segala tentang dia, kamu yang memahaminya. Kamu juga sabar, tegar, kuat menghadapi dia ya. Itu terus tindakan dia ke depannya, wah, dia ke depannya ada egonya, say. Ada egonya, Kak, ke depannya ya. Ya kayak gini, dia seperti dua sisi kan. Dia seperti dua sisi. Ada sisi kesadaran dia untuk perbaiki semuanya. Tapi sisi lain dia egois. Dia punya ego. Jadi dia bisa bertopeng. Ya bisa juga karena keadaan. Kayak apa ya? Ya udah, pura-pura move on aja. Pura-pura bodo amat. Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Pura-pura selesai sama kamu. Ya itu. Padahal sakit loh. Ini hatinya sampai berlubang. Kamu tahu nggak lubang di hati? Itu nyembuhinnya pakai apa? Ya susah lah. Ya ini sampai berlubang hatinya. Sampai berlubang banget. Kayak maksudnya sakit banget. Karena kan dia bertopeng nih. Dia denial, dia menyangkal perasaannya, dia tutupi perasaannya. Terus dia ikuti egonya. Itu ada karma kan? Ya karma dia mungkin dia mencintaimu seumur hidupnya. Ya itu karmanya. Oke. Jadi karma bagi orang seperti ini, karma dia yang bertopeng ini, yang denial, yang so cuek, menyangkal gitu. Mungkin ya karmanya dia akan naksir terus sama kamu. Akan kepikiran terus, akan cinta terus sama kamu sampai mati gitu. Ya sampai dia nggak beresin urusannya sama kamu. Sampai dia membereskan urusan dia sama kamu. Sampai kayak yang nggak unfinished business gitu. Ya sampai selesai baik-baik. Harusnya gitu. Oke? Terus ke depannya ya mungkin ada keadaan, ada situasi yang memang sulit. Ya, misalnya udah terlambat lah. Udah nggak mungkin lah. Itu kan situasi sulit ya. Ya kita bisa apa? Ya aku sih ngerasa ke depannya dia banyak berdoa. Dia akan minta kekuatan, dia akan minta petunjuk dari Tuhan, dia akan minta jalan terbaik ya dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa. Mungkin dia akan pasrah. Tapi aku sih ngerasa orang ini masih berharap sama kamu. Oke. Ada huruf H, K, J, T, Y, N. Ada R, D, S, V, G, L, F, A, E, I, X. Ini ada sudah kenal lama ya. Ada X, ada M. Oke. Cancer, Leo, Pisces, Taurus, Libra, Capricorn, Aquarius, Virgo ya. Oke. November, Juni, Desember, Mei, ada Juli. Ini ada April,
September, Maret ya. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, PAL 3 pilihan 3. Kalian milih ini ya, kartu ketiga. Wah, siapa ya yang naksir banget sama kamu? Aku sih ngerasa PAL 3 dia ini orangnya, dia bisa mengaduk-ngaduk perasaanmu, bisa mengaduk-ngaduk keadaan begitu. Ya kayak sulit ditebak juga sih. Mungkin dia bisa memanipulasi ya. Kayaknya dia manipulatif deh. Dia beda di depan, beda di belakang ya. Entah dia punya sejuta rahasia, dia banyak menutupi rahasia, dia orangnya tertutup, atau apa ya. Dia benar-benar sulit untuk jujur, sulit untuk terbuka ya. Manipulatif aku rasanya. Jadi manipulatif itu ya bisa manipulasi, bisa bertopeng, tidak jujur, tidak apa adanya, fake, palsu. Jadi untuk memahami dia, kamu harus mempelajari dia gitu. Untuk tahu detail, untuk benar-benar ngerti siapa dia, ya harus mempelajari dia gitu. Kamu harus benar-benar dengar intuisimu. Kamu harus benar-benar dengar kata hati, dengar feeling, firasat tentang orang ini. Baru kamu paham tentang orang ini. Itu sih. Jadi mungkin kalian ada juga nih koneksi spiritual. Ya, sejak kenal dia, koneksi sama dia. Jadi lebih spiritual karena lebih mengasah intuisi, lebih mengasah feeling, firasat untuk memahami dia. Gitu. Paham lah. Oke. Ini kan orangnya tertutup. Dia suka melindungi diri sendiri. Suka di zona nyaman, di zona aman. Tidak ingin diketahui orang, tidak ingin ditebak sama orang. Ya itu. Kayaknya dia ada rasa takut juga ya. Dia takut sama kamu, atau dia segan sama kamu, atau dia ada rasa minder, ada rasa insecure. Aku rasa ada gitu beberapa ya. Oke. Dan bisa dibilang ini kan ada koneksi spiritual ya. Nah, kalau ini koneksi spiritual, dia ngerasa intuisimu tajam gitu. Dia ngerasa ya kamu orangnya bukan sembarangan. Kamu orangnya tidak sembarangan gitu. Jadi ya dia segan, dia minder, dia takut ya, itu. Oke. Oke. Aku lihat dia sebenarnya memvalidasi. Dia sebenarnya mengakui. Kamu yang kayaknya ngerti atau memahami dia gitu ya. Soalnya ini ada yang merasa beruntung kenal kamu. Ada merasa kayak ya beruntung aja saya kenal dirimu. Mungkin ya dia ngerasa terbantu ada kamu ya. Kayak gitu sih. Karena aku ngerasa ini kan ada manipulatifnya. Berarti orangnya bisa manfaatin dong. Kalau orang yang manipulator gini,
apalagi kalau narsistik, mau manfaatin kamu. Tapi dia naksir, dia naksir kamu. Itu. Makanya ngerasa beruntung kenal kamu. Oke? Bisa dibilang ini ya, sama dia ini nguras energi banget. Nguras energi, nguras waktu, tenaga, uang. Ya itu. Karena kan memahami dia harus pakai intuisi, memahami dia harus pakai feeling, firasat, spiritual, untuk benar-benar tahulah detail-detailnya dia seperti apa, manipulasinya dia apa gitu. Terus sama dia juga mungkin berkorban banyak hal ya. Kamu berkorban waktu, tenaga, uang, bla 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 gitu. Oke? Kenapa dia suka sama kamu? Ya dia memang merasa nyaman, merasa bahagia sama kamu. Dia suka sama kamu karena kamu penyayang. Dia merasa disayangi, dia merasa diperhatiin, dia merasa kamu loyal mungkin ya. Kamu mau berkorban, mau melakukan yang terbaik lah untuk dia gitu. Ini kan kamu rela melakukan apa aja untuk dia. Atau adalah kebaikan-kebaikanmu yang kamu korbankan untuk dia. Ya itu, bikin dia suka. Kamu pekerja keras juga ya. Kamu orangnya kerja keras, menghasilkan, terus bisa berjuang ya. Kamu mau berjuang dalam hubungan, relasi, koneksi. Kamu bisa diandalkan, itu sih. Oke. Terus kamu orangnya lucu. Kamu membahagiakan dia sebenarnya. Entah kamu sadar atau enggak ya. Kamu orangnya nyenengin, ngangenin. Kamu orangnya membahagiakan, terus mudah dirindukan. Kayak apa ya? Kamu orang yang asik sih, asik banget. Soalnya kamu pelan-pelan banget gitu memahami dia. Kamu pelan-pelan banget mempelajari dia. Kamu tidak langsung ngejudge, kamu tidak langsung menghakimi, kamu tidak langsung menyakiti atau apa gitu. Jadi kayak sebenarnya kamu bisa sadar nih, kamu dimanfaatin, kamu dimanipulasi, tapi kamu kayak ya udahlah, biarin aja dulu. Pelan-pelan memahami dia, pelan-pelan menyadarkan dia untuk berubah. Ya kamu sabar. Apa ya? Kamu ya tidak langsung ngejudge, tidak langsung menghakimi gitu. Ya itu sih. Oke. Jadi kamu nih mau kayak menemani dia dari proses demi proses. Kamu menemani dia ya di dalam proses dia untuk sadar, untuk berubah gitu kan. Karena ini memang di dalam koneksi ini sambil ada perjalanan spiritual ya. Ini koneksi spiritual yang di dalamnya perjalanan spiritual. Perjalanan spiritualmu ada, dia juga ada. Mungkin perjalanan spiritualmu apa ya? Ya kamu belajar memahami dia dengan intuisi, kamu belajar menyadarkan dia dengan kesabaran atau apa gitu. Terus kamu juga belajar self love ya, karena ada saatnya kamu capek kan, kamu lelah sama dia, ya kamu situ self love, kamu sadar untuk cintai diri sendiri, dan ya udah kamu ikhlas. Itu kan perjalanan spiritual, dan perjalanan spiritual dia, mungkin perjalanan spiritual dia itu kayak dia harus healing lah, dia harus menyembuhkan luka batinnya, menyembuhkan inner childnya, menyembuhkan rasa-rasa mindernya, menyembuhkan rasa manipulatifnya itu ya. Itu oke. Tindakannya ke depan. Tindakan dia ke depannya,
Aku sih ngerasa di dalam koneksi ini kayak banyak ya pembayaran karma. Dia bayar karma, kamu bayar karma. Entah ini karma leluhur, karma masa lalu. Jadi tidak menutup kemungkinan dia bisa menyakitimu lagi. Itu. Ya, orang ini bisa bikin kamu sedih lagi. Orang ini bisa nyakitin dirimu lagi. Bisa berputar-putar gitu lagi. Siklusnya toksik lagi, ya. Dia bisa juga menjebak kamu supaya bertahan. Ya, koneksi ini bisa menjebak gitu. Kamu berputar-putar nanti di situ-situ terus. Ya, kalau memang dirasa toksik, negatif, jangan dipaksakan. Jangan bertahan, ya. Tuh. Nah, ini kan kamu akan melihat tanda-tanda orang ini red flag atau gimana? Tahu red flag kan? Kamu akan lihat tanda-tanda orang ini bisa berubah atau tidak gitu. Karena ini aku ngerasa ada yang memang manipulator banget, narsistik parah. Jadi susah berubah gitu. Sebenarnya manipulator, narsistik, ada kok ketakutannya, ada rasa mindernya atau apa. Tapi pintar gitu, pintar memanipulasi semuanya. Pintar memanipulasi kamu, memanipulasi keadaan. Jadi dia akan selalu mengendalikan. Dia mau semua berjalan seperti yang dia inginkan. Dia mau kamu lakukan yang dia inginkan. Itu. Ya, itu sih. Jadi kalau orang seperti ini belum healing, belum sembuh dari energi toksik, dia akan toksik terus, ya. Kalau orang ini nggak sadar untuk berubah, dia akan negatif terus. Dia bisa menjebakmu, membawa kamu berputar-putar lagi di keadaan yang beracun itu. Jadi hati-hati, ya. Oke. Jadi di sini di bagian ini aku lihat ya. Kalau memang sulit bersama jangan dipaksakan, ya. Kalau memang sudah beracun jangan dipaksa bertahan. Atau memang kalau udah waktunya perpisahan ya perpisahan. Karena perpisahan itu apa ya? Memang ada selamanya, tapi ada sementara, ya. Kalau perpisahan yang sementara, ya udah. Biarkan kita masing-masing fokus ke hidup masing-masing. Biarkan kita masing-masing fokus ke diri masing-masing, membayar karma masing-masing, ya. Ya udah biarkan. Kalau udah saling memperbaiki diri, baru tuh bisa menyatu. Oke? Ada huruf U, M, W, P, B, C. Ada N, L, K, F. Ada H, ada E, D, A, S, J, R, I. Oke. Cancer, Virgo, Sagittarius, Pisces, Aries. Capricorn, Taurus, Aquarius, ya. Juni, Agustus, Juli, November, Januari, Oktober. Oke, terus Mei, Februari. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.